biasanya saya suka membacakan akan kesaksian-kesaksian. Saudara juga suka mendengarkan kesaksian. Dan setelah itu nanti saya dan Bu Indah akan berdoa untuk semua saudara dimanapun saudara berada. Tapi saya ingin membacakan kesaksian supaya iman saudara itu dibangkitkan. Ini adalah kesaksian dari para pendengar radio. Bahkan mereka tidak pernah ketemu dengan kita, tidak pernah ketemu dengan saya. Bahkan 1-2 orang salah sebut, saudaraku. Dipikir saya orang lain, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting asal tidak salah sebut Yesus gitu aja. Ya, karena nanti ada yang salah sebut. Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting asal tidak salah sebut Yesus. Dari Palembang, dari Joy Angelina. Shalom Pastor, saya mulai mendengarkan streaming ibadah pada bulan Juni. Saya tahu streaming ibadah ini dari teman saya pada bulan itu dan bulan-bulan sebelumnya suasana di rumah sedang tidak enak karena mama dan papa bertengkar hampir setiap hari, hampir setiap minggu. Saya juga merasa hampa, jauh dari Tuhan dan sering kepikiran sendiri bagaimana saya bisa kuliah nanti karena ekonomi keluarga saya juga terdampak karena COVID ini. Saya jadi teringat akan kata-kata teman saya soal streaming ibadah ini. Saya pun mendengarkan dan pada saat penyembahan, yang pertama saya mulai menangis hingga akhir ibadah. Saat pastor berdoa bagi pemulihan keluarga dan untuk pemulihan ekonomi, saya mengangkat tangan sembari menangis. Karena itu kondisi saya dan kondisi keluarga saya. Tangan saya terangkat berdoa bagi papa dan mama yang sering bertengkar dan ekonomi keluarga yang sedang tidak baik. Bingung dengan masalah kuliah dan juga ada sakit di punggung belakang saya. Saya percaya, saya beriman bahwa Tuhan akan bantu saya di masa sulit. Puji Tuhan, papa dan mama sudah berbaikan dan sudah akur kembali. Kemudian perlahan-lahan ekonomi kami mulai membaik dan sakit yang ada di belakang pundak saya mulai membaik. Terima kasih pastor untuk pelayanannya. Sekarang dari Magetan, dari Yuni. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik dan berangsur-angsur kedua tanganku bisa kembali digerakkan lagi. Setelah 1 tahun lebih ini itu sakit sekali setiap kali akan digerakkan. Tuhan yang menyembuhkan dan menjamah kedua tanganku saat saya mendengarkan streaming ibadah dan pada waktu doa yang dikhususkan bagi yang sakit, berbeban berat dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Bauku mulai berangsur-angsur membaik dan tanganku bisa bergerak dengan bebas. Puji Tuhan, terima kasih pastor. Kemudian dari Minahasa, dari Angelia Sandi. Saya sangat-sangat berterima kasih dengan pastor karena sudah setia mendoakan orang-orang yang sakit dan membutuhkan mujizat di setiap ibadah minggu. Dan semenjak saya ikut mendengarkan streaming ibadah, saya merasa banyak rezeki datang kepada keluarga saya. Puji Tuhan ya. Saya berharap saudara yang ikut ibadah di mana saudara berada, rezeki itu akan mendatangi saudara semuanya. Amin. Tidak ada orang yang menolak rezeki. Ya, Sri rezeki bisa pergi tapi rezeki harus tetap datang. Saya merasa banyak rezeki yang datang pada keluarga saya, banyak berkat melimpah dan selalu mendengar akan kabar baik. Walau perekonomian saya dengan suami lagi kacau karena pandemi, tapi selalu Tuhan kasih jalan. Apapun yang harus kami bayar, ketika saya bingung, tiba-tiba Tuhan memberi rezeki dan memberikan jalan. Lalu ditulis dengan huruf besar semuanya, dikasih tanda pendong, tanda seru, selalu. Jadi ini kalau pas mau bayar ada uangnya, mau beli apa ada uangnya, jadi selalu ada saja. Saya percaya itu juga yang kita mau, selalu ada.
Walau pas-pasan, asal semua terbayar, saya sudah sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pastor untuk radionya, terima kasih juga untuk Radio Love Jogja FM. Terima kasih Mas Anton, ya ini jarang disebut nih, selalu yang disebut Pastor Lukas, sekali-kali mesti Mas Anton. Yang menemani saya setiap hari dan selalu menguatkan dan memberkati saya dan keluarga dengan semua program siaran setiap harinya. Kemudian dari mana tadi? Dari Minahasa kita ke Sabah, Malaysia. Dari Nofri Gama. Thank you Pastor atas doa yang dikhususkan bagi yang sakit dan dalam permasalahan. Sakit di punggung itu selalu saya rasakan. Waktu Pastor berdoa untuk setiap bagian yang sakit, saya percaya saya sembuh. 2 hari berikutnya saya merasakan punggung saya enak dan sembuh total. Hilang, tidak ada sakit pegel sama sekali. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya. Dari Dompu NTB, Saudara Aristolaya. Shalom Pastor, terima kasih sudah menjadi saluran kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Saya salah satu anak Tuhan yang mengalami mujizat saat pastor berdoa bagi yang sakit. 4 bulan saya sakit penyumbatan saluran kencing. Setiap kali saya kencing, sakit sekali. Sampai menangis karena tidak tahan dengan sakitnya. Saat pastor berdoa dan mengajak untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, saya melakukan dengan iman, saya dijamah Tuhan dan saya sembuh tidak sakit lagi. Puji Tuhan. Mujizat terjadi sejak Kamis pagi kemarin. Tanggal 7 bulan 10 tahun 2021 saat bangun tidur dan kencing, saya bisa buang air kecil secara normal lagi dan tidak sakit lagi. Puji Tuhan, terima kasih. Dari Taiwan. Dari Hana Yami. Terima kasih Pastor Philip. Mungkin dipikir saya Philip Mantova. Ya, senang juga lah, senang juga. Ya, terima kasih Pastor Philip. Ya, saya nggak tahu yang mendoakan Pastor Philip atau saya tidak tahu. Tidak penting, tapi yang mendoakan, yang menyembuhkan yang penting adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor atas doanya bagi yang sakit. Sejak 2 bulan yang lalu tulang punggung saya sakit dan bangun tidur tulang saya serasa sakit sekali. Puji Tuhan, saya sering mendengarkan streaming ibadah. Nah kalau ini Pastor Lukas ini. Ya tapi tidak apa-apa ya. Saya sering mendengarkan streaming ibadah, saya mendapatkan kesembuhan. Saya kerja di Taiwan, jaga orang tua yang juga sakit. Jadi saya mengajak orang tua yang sakit untuk mendengarkan streaming ibadah dan percaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan seperti saya menerimanya. Puji Tuhan, terima kasih. Dari Taiwan kita terbang ke Singapura, saudaraku. Terima kasih Pastor untuk doanya untuk orang sakit. Rupanya momen kita berdoa seperti ini saudaraku, itu ditunggu-tunggu oleh berbagai banyak orang. Sejak bulan kemarin sendi lutut saya sakit saat digerakkan dan untuk berjalan mengganggu sekali. Mengganggu saya dalam bekerja dan beraktivitas. Dan jantung saya sering berdebar kencang seperti kalau orang lari. Minggu malam kemarin sendi lutut saya disembuhkan. Saat ini lutut saya tidak sakit lagi, begitu juga jantung saya tidak berdebar kencang lagi untuk berjalan, beraktivitas. Semuanya disembuhkan total oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kemudian dari Singapura kita ke Bangkok. Dari Iskandar Tan. Puji Tuhan, setelah pastor berdoa dan mengajak untuk meletakkan tangan di bagian yang sakit, benjolan di leher istri saya hilang seketika. Kami hanya bisa yakin dan percaya saat meletakkan tangan di benjolan leher. Tuhan menjamah menyembuhkan leher istri, tidak ada benjolan lagi. Dan kabar ini kami ceritakan ke teman-teman dan sekaligus mengajak mereka untuk mendengarkan streaming ibadah dengan harapan supaya yang sakit juga mengalami kesembuhan sama seperti yang istri saya alami.
Dari Bangkok kita pergi ke Hong Kong sebentar. Ya, kita belanja ke sana. Shalom, ketika hari Minggu malam saya mendengarkan siaran ulang. Jadi ini kan disiarkan ulang di Minggu malam. Ketika saya mendengarkan siaran ulang, dan saat itu Pastor Lukas berdoa bagi yang sakit, saya respon dengan iman karena ada benjolan di mata kiri. Saya pegang mata kiri saat saya pastor berdoa sambil saya mengucapkan kata-kata iman supaya mata saya sembuh, tidak ada benjolan lagi. Puji nama Tuhan. Saat hari Jumat malam kemarin, tiba-tiba benjolan di mata kiri itu mulai mengecil dan saya percaya betul bahwa karena iman, mujizat itu boleh saya alami. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih, Pastor.